Alkitab Kristen mendunia 247 bahasa. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaewu. Sayalah Henry Tandianta Tan Honai yang mempopulerkan Alkitab Kristen di Indonesia 2018. Sebenarnya Alkitab ini juga sudah ada yang pada tahu sebenarnya, ya, yang ada huruf merah sudah tahu, Pak. Tapi apa artinya huruf merah, lalu apa konsekuensinya dengan Alkitab huruf merah, ini orang nggak pada tahu. Saya Pendeta Henry Tandianta dari Gaewu, saya mempopulerkan ini tahun 2018, tujuh setengah tahun lalu lah, begitu ya. Ceritanya begini, ketika kami mau memutuskan dengan Alkitab apa, ya, Anda akan memberitakan Injil Kristus. Kami sudah sadar, kami keluar dari Tritunggal 2018 Mei. Lalu ketika dihadapkan pilihan mana standar kitabmu, saya sudah sadar bahwa ada banyak kitab palsu, Alkitab palsu di Indonesia. Tapi belum tahu kalau jumlahnya 22. Ya, saya hanya tahu ada Deuterokanonika, lalu ada miliknya Ortodok, lalu suplemennya Advent, suplemen gereja Pantai-Pantaian, ya, dan banyak lagi ya, punyanya Protesan dan seterusnya. Tapi saya belum tahu kalau jumlah Alkitab palsu 22. Belum tahu waktu itu, ya. Lalu saya mempopulerkan Alkitab United Bible Society atau United Scripture Society. Itu yang ternyata diterjemahkan di dalam 247 bahasa dunia. Saya akan mulai ceritakan dari Septuaginta tahun 70 Masehi. Saya bicara Alkitab Perjanjian Baru, direvisi, diganti, bukan direvisi, dirubah menjadi bahasa Yunani, ya. Alkitab Perjanjian Baru. Lalu berjalannya waktu, di luar kekristenan muncul yang namanya Tritunggal. Ketok palu tahun 325 Nisea. Disitulah menyatakan bahwa Tritunggal adalah doktrin kekristenan. Mereka mengklaim seperti itu. Maka Kristen asli murni konsekuen Alkitabiah mulai tersingkir. Lalu Alkitab asli, ya, tulisan tangan Ibrani tulisan tangan PL, Yunani tulisan tangan PB, disembunyikan di gua-gua di daerah Laut Mati. Ya, selama 1600 tahun. 1600 tahun Kristen murni dan konsekuen, hampir tidak kelihatan ada pengikutnya. Yang hingar-bingar ya Tritunggal. Lalu Perang Dunia Kedua selesai, Indonesia merdeka 1945. Lalu atas perintah Yesus, atas izin Yesus, berdirilah sebuah foundation atau yayasan di Inggris, di kota London, sebab waktu itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Maka Yesus sebagai penjaga Alkitab, ya kan, dia sendiri mengatakan langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku atau firman Tuhan, kitab suci Alkitab tidak akan berlalu. Memilih nabi dan rasul, mendirikan yayasan atau foundation United Scripture Society atau United Bible Society. Lalu aneh bin ajaib, Indonesia merdeka 45. Yayasan UBS berdiri 1946. Aneh dan ajaib. Selama 9 tahun, 47 tambah 9 itu 56. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Aneh bin ajaib atas penentuan dari Allah. Itu Alkitab yang disembunyikan di gua-gua di Laut Mati mulai ditemukan. Disebut Dead Sea Scroll, ya, gulungan kitab di Laut Mati. Ya, jumlahnya hampir 1000 gulungan. Di situ macam-macam, ada PL, ada PB. Lalu selama 7 tahun itu diseleksi, dirapi-rapikan lagi, perlu 7 tahun lagi.
Jadi dari 56 tambah 7 tahun 63 untuk merubah dari bahasa Ibrani dan Yunani menjadi bahasa Inggris. Maka pada tahun 1963 terbitlah Alkitab bahasa Inggris. Perjanjian lamanya bahasa Inggris, perjanjian baru bahasa Inggris. Itulah Alkitab bahasa Inggris yang disebar ke seluruh dunia. Masuk Indonesia 68, 69, dicetak LAI 70, 71, 72, daerah situ ya. 73 ya, dicetak oleh LAI, ada huruf merah, ada huruf hitam, bersumber dari 3, KJV, BBE, dan NET. KJV itu bahasa para bangsawan, BBE itu bahasa rakyat biasa, NET itu generasi muda lah, generasi gensinya lah waktu itu ya. Jadi itulah Alkitab yang disebar ke 247 bahasa dunia. Nah, kita sebagai orang Kristen mendasarkan itu. Lalu Alkitab Ibrani dan Yunani yang asli tulisan tangan diangkat ke surga karena Yesus tetap memelihara kitabnya, diangkat ke surga, ditaruh dalam tabut perjanjian Wahyu 11 ayat 16 dan nanti akan diturunkan pada saat masa 1000 tahun. Jadi very clear, itulah Alkitab Kristen asli, murni dan konsekuen. Ya, di cross check pakai bahasa Inggris. Sementara Ibrani Yunani yang beredar di luar sana, Ibrani Yunani tercemar Tritunggal. Buang itu, jangan pakai itu. Pakailah referensi bahasa Inggris. That's it. Demikianlah ya bagaimana kami menggelurakan Alkitab Kristen ya di Indonesia ini dari mulai tahun 2018. Haleluya, amin.